Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di pembelajaran agama kelas 2. Kita hari ini pembelajaran 5 dengan judul materi kisah Kain dan Habel. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu bagi dulu atau Ibu kasih tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyebutkan persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menceritakan kejahatan Kain terhadap Habel. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki persembahan dari hati yang ikhlas dan penuh hormat. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Diikuti ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajari kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa ya. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Nah, apa itu kegiatan yang pertama? Coba kita lihat dulu. Ada reaksi apa aja ketika anak-anak biasanya disuruh mengumpulkan persembahan ketika mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu atau kegiatan ibadah di sekolah ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, yang pertama sepertinya wajahnya ceria ya. Coba kita lihat wajah yang kedua. Wajahnya gitu ya. Ini ketika anak-anak mau mengumpul persembahan begini-begini ada reaksinya. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Coba kita lihat yang pertama, apa yang dipikirkan dia ya. Oh, ini yang ada di pikiran dia. Saya senang bisa memberi persembahan. Saya ingin berbagi dengan orang miskin melalui persembahanku. Dia semangat, dia ikhlas, dan bahkan dia senang. Nah, coba kita lihat yang kedua ini. Kenapa wajahnya seperti itu? Kok kayak sewet gitu ya? Ada apa yang dipikirkan dia? Coba kita lihat. Kenapa di sekolah minggu harus ada persembahan? Aku nggak suka. Uang jajanku kan jadi berkurang. Kesal dia. Nah, anak-anak kami, kalian biasanya yang mana? Ayo, ngaku yang mana? Ibu harap anak-anak ibu ada di gambar yang pertama ya. Senang memberikan persembahan kepada Tuhan karena melalui persembahan kita berbagi, kita menolong orang lain ya. Jangan seperti yang ini. Buat alasan padahal dikasih dari rumah untuk persembahan, dikasih sama orang tua, tapi buat alasan. Atau sudah habis duluan sebelum sampai ke gereja ya kan? Jangan ada yang seperti itu ya. Ibu harap semua di sini senang memberikan persembahan untuk Tuhan, ya. Nah, sekarang kita sudah lihat ini. Nah, persembahan seperti apa yang diterima Tuhan sebenarnya? Kita lihat perbandingan cerita kitab suci seperti judul pelajaran kita bagaimana kisah Kain dan Habel sebenarnya. Kita bisa lihat di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Nah, di sini Ibu sajikan sudah berupa video animasi berupa film singkat. Coba kita saksikan sama-sama bagaimana cerita Kain dan Habel ya. Ikuti dengan baik. Taman Eden begitu indah, namun di luarnya tanahnya begitu tandus, panas, dan kering. Akibat perbuatan dosa Adam dan Hawa, dengan sangat kelelahan, sendirian, dan bahkan ketakutan, Adam dan Hawa mencari terus sampai menemukan tempat untuk mendirikan rumah mereka. Adam, kamu ingat kan betapa indahnya Taman Eden itu?
Kalau saja dulu kita... Oh, iya ya. Andai saja waktu itu kita tetap patuh dan taat kepada Allah, pasti kita masih berada di sana. Sekarang, tugas kita mendidik anak-anak supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kita. Dengan penuh kasih, demikianlah Adam dan Hawa mengajarkan tentang Allah kepada anak-anak mereka, Kain dan Habel. Segala yang ada di bumi ini dan semua yang kita miliki, Dialah yang menciptakan. Ya, aku senang sekali jika mengingat tentang Allah dan segala kebaikannya. Aku suka mengingat ketika Dia memberiku domba-domba kecil. Tapi, bagaimana caranya aku mengucapkan terima kasih kepadanya, Ayah? Aku ingin sekali mengucap syukur kepadanya. Habel, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa mempersembahkan dombamu yang terbaik untuk Allah. Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita dan yang berkenan kepada Allah. Ketika anak-anak Adam dan Hawa telah tumbuh menjadi anak yang dewasa, Habel selalu rajin memberikan persembahan sebagai ucapan syukurnya kepada Allah, sedangkan Kain hanya sibuk memikirkan hasil panennya. Jangan sombong, Habel. Aku bisa memberikan persembahan untuk Allah, dan aku akan melakukannya. Lihat saja sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, Kain dan Habel memberikan kurban persembahan untuk Allah. Namun, Allah hanya berkenan terhadap persembahan Habel. Sementara, persembahan Kain kurang berkenan di hadapan Allah, karena roh pengerutu yang ada dalam diri Kain. Allah tidak adil. Kenapa Allah hanya berkenan kepada adikku saja? Padahal aku memberikan sama banyaknya dengan Habel. Tapi mengapa hanya persembahan dia saja yang diterima Allah? Lihat saja, Habel. Aku akan membalas dendam kepadamu. Ketika mereka berada di padang, Kain merencanakan sesuatu yang buruk kepada adiknya. Akhirnya tiba waktu. Ini kesempatanku, Habel. Tidak ada yang melihatku ketika aku membunuhnya. Tetapi perasaanku tidak tenang dan menakutkan. Dengan rasa cemas dan khawatir, Kain meneliti sekelilingnya. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara Allah dan bertanya kepadanya, Di manakah adikmu, Kain? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jangan-jangan Allah tahu bahwa aku telah membunuh Habel. Karena engkau telah membunuh adikmu Habel, maka sebagai hukumannya, kamu harus meninggalkan rumahmu dan selamanya hidup mengembara. Jangan ya Allah, ampuni aku. Tolonglah ya Allah. Hukuman ini terlalu berat bagiku. Meskipun Kain sulit untuk menerimanya, tapi hukuman itu tetap berlaku. Kain melarikan diri ke sebuah negeri yang bernama Nod, dan di sana Kain menikah dan membangun sebuah kota pertama yang diberi nama sesuai nama anaknya, yaitu Henok.
Nah, demikian cerita kitab suci mengenai Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel yang diterima? Karena dia memberi dengan hati yang tulus, yang ikhlas, dan dia juga memberikan yang terbaik. Sedangkan Kain, kenapa tidak diterima Tuhan persembahannya? Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik, dia juga memberikan dengan hati yang ikhlas. Tidak bersungut-sungut ya. Mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Kain bersungut-sungut, hanya ingin biar sama aja, tapi dia tidak ikhlas, bersungut-sungut dia. Udah gitu dia tidak memberikan yang terbaik untuk dipersembahkan. Yang terbaik disembunyikan untuk dia dan yang lainnya baru dipersembahkan dia untuk Tuhan. Nah, seperti ini yang tidak boleh ya. Maka seperti apa seharusnya ketika memberikan persembahan kepada Tuhan? Lihat. Memberikan persembahan harus dengan ikhlas, tidak boleh dipaksa. Gak ada paksaan untuk memberikan persembahan ya. Kemudian yang kedua, persembahan untuk Tuhan harus pilih yang terbaik. Jangan kasih uang yang tidak laku untuk dijajankan. Seperti itu contohnya, jangan kasih uang koyak. Tidak laku untuk jajan, oke, dibuat jadi persembahan. Kan gak dilihat sama kakak pembina sekolah minggu, gak dilihat ibu guru, tidak boleh ya. Nah, kemudian memberikan persembahan harus dengan sikap hormat. Tahu maksudnya sikap hormat? Harus sopan memberikan persembahan. Tidak boleh, contohnya kantung persembahannya masih jarak 1 meter dilempar, atau karena persembahannya banyak disombong-sombongkan, ditunjuk-tunjukkan sama teman. Tidak boleh ya seperti itu. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa, ingat ya, memberikan persembahan tidak ada paksaan, tapi dengan hati yang ikhlas dan juga memberikan yang terbaik. Karena tiap hari Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, maka kita membalasnya dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu aja pelajaran kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa, lipat kembali tangannya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar bagi anak didik kami semua di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.